Situasi makin panas. Memasuki pekan ketiga konflik Iran, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, justru menghadapi tekanan dari segala arah. Harga energi melonjak, sekutu mulai menjauh, dan perang yang dijanjikan singkat kini berubah jadi krisis yang sulit dikendalikan. Konflik yang dimulai sejak 28 Februari ini berkembang jauh dari rencana awal. Trump tetap bersikeras bahwa operasi militer berjalan sukses, bahkan mengklaim kemenangan secara militer sudah tercapai. Tapi di lapangan, situasinya berbeda. Iran masih terus melawan. Salah satu langkah paling signifikan adalah mengganggu jalur distribusi minyak dan gas di kawasan Teluk, termasuk melalui Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak global. Dampaknya langsung terasa. Harga energi global melonjak, dan tekanan ekonomi mulai dirasakan, termasuk oleh masyarakat Amerika sendiri. Masalah tidak berhenti di situ. Dukungan dari sekutu juga mulai menipis. Sejumlah negara anggota NATO dilaporkan menolak terlibat dalam pengamanan Selat Hormuz. Ini menunjukkan hubungan Amerika Serikat dengan sekutu tradisionalnya sedang tidak baik-baik saja. Seorang mantan negosiator Timur Tengah, Aaron David Miller, bahkan menyebut Trump terjebak dalam perang yang ia ciptakan sendiri. Namun, pihak Gedung Putih punya narasi berbeda. Mereka menyebut operasi militer ini sebagai keberhasilan besar, dengan klaim bahwa sebagian besar kekuatan laut Iran sudah dilumpuhkan dan kemampuan misilnya melemah. Meski begitu, fakta di lapangan menunjukkan konflik masih terus berlangsung. Iran tetap melancarkan serangan rudal dan drone, serta mengganggu arus perdagangan global. Di sisi lain, hubungan antara AS dan Israel juga mulai menunjukkan perbedaan sikap, terutama soal koordinasi serangan, termasuk ke fasilitas gas Iran. Ini menambah kompleksitas konflik yang sudah rumit. Sementara itu, ribuan personel tambahan Amerika Serikat mulai dikerahkan ke Timur Tengah. Namun hingga kini, belum ada keputusan untuk mengirim pasukan langsung ke wilayah Iran. Situasi ini menempatkan Trump di persimpangan sulit. Jika meningkatkan serangan, risiko perang jangka panjang akan semakin besar dan ini tidak populer di dalam negeri. Tapi jika mundur dan mengklaim kemenangan, langkah itu bisa mengecewakan sekutu di kawasan Teluk yang masih merasa terancam. Dampak politik juga mulai terasa. Sejumlah tokoh konservatif dan pendukung gerakan MAGA mulai mempertanyakan arah perang ini. Apalagi jika harga energi terus naik, beban ekonomi akan semakin dirasakan masyarakat. Analis menilai salah satu kesalahan terbesar pemerintah AS adalah meremehkan respons Iran. Bagi Teheran, konflik ini dianggap sebagai ancaman eksistensial, sehingga responsnya sangat agresif, mulai dari serangan militer hingga gangguan terhadap perdagangan global. Mantan Duta Besar AS, John Bass, menyebut pemerintah gagal mengantisipasi skenario terburuk. Bahkan dari sisi komunikasi publik, Trump dinilai mulai kehilangan kendali. Ia menyerang media dan menuding adanya pengkhianatan atas pemberitaan yang dianggap merugikan. Menurut analis Brett Bruen, Trump kesulitan menjelaskan tujuan perang dan langkah selanjutnya kepada publik. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.